lagi di channel saya. Mohon maaf sebelumnya baru bisa upload video 2 bulan setelah bulan Mei karena memang ada kesibukan lainnya. Dan untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya bermain game di Linux. Dan disclaimer aja, di sini saya skip yang bagian emulator karena memang ada sedikit ya ketakutan karena ada yang lagi bersih-bersih emulator. Jadi di sini saya tunjukkan aja yang resmi, yaitu di sini ada Steam, dan kedua adalah game dari MiHoYo kalau nggak salah, ya MiHoYo, MiHoYo First saya lupa namanya, yaitu ZZZ. Dan di sini saya pakai dua tool ini aja sementara, yaitu Steam Client dan satunya ini namanya Lutris. Dan satu lagi adalah tool yang paling penting adalah Proton. Ah, nah ini dah Proton GT. Ini adalah tool yang paling-paling penting. Menurut saya paling penting dan sangat berguna, di mana kalian bisa mengkonfigurasi atau menambahkan uh, layer, ya, di sini nyebutkannya compatible layer. Jadi ya kayak translatornya. Nah, mungkin kalau nggak salah di Android kan ada Win translator. Nah, di sini mirip-mirip kayak gitulah. Jadi dia tugasnya untuk mentranslate game dari Windows untuk bisa running di Linux. Mungkin yang paling umum dan paling sering kalian lihat adalah ini Steam OS, Steam Client, di mana di sini kalian sudah pasti mengenal namanya Steam Deck dan Steam OS. Kemudian dari Legion 2 sendiri juga sudah mengeluarkan konsol atau handheld yang sudah dari awal terinstall Steam OS. Nah, dari Steam ini juga sudah support untuk menjalankan game-game Windows seperti yang ini adalah list dari game-game saya. Dan hampir semua, ya nggak hampir sih, semuanya jalan dengan lancar. Cuman ada beberapa seperti Nio ini saya harus pakai namanya Proton GE baru bisa untuk menampilkan videonya karena memang untuk video sebenarnya ada yang kayak license apalah gitu. Jadi kalau pakai Proton biasa nggak akan muncul. Oke, kita bahas di Steam aja. Steam ini adalah game resmi. Nah, eh, untuk video kali ini lagi saya hanya nampilkan game-game yang resmi ya. Tentunya yang beli, bukan Pak Tani atau pembaca. Ya itulah. Ya kan pas di Steam Sale itu kalian carilah ada kok game yang sekitar 50 ribuan ke bawah. Jadi gampang lah sekarang jadi nggak susah. Kemudian cara bayarnya juga ada Dana. Yang terbaru kalau nggak salah ada QRIS juga sudah masuk. Jadi aman lah. Jadi kalian nggak perlu kartu kredit lah untuk beli game yang ada di Steam. Jadi sekarang sudah waktunya kalian bisa beli game di Steam. Oke, tool yang kedua mungkin ini adalah Lutris. Di sini adalah game yang non Steam. Jadi di sini kayak ZZZ yang dari MiHoYo itu, yang adiknya Honkai Impact. Jadi di sini saya pakai yang namanya Lutris. Dan tool yang ketiga yang paling saya butuhkan di sini adalah Proton Up GT. Ini kalian bisa untuk menambahkan translator tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu menambahkan translatornya untuk bisa menjalankan game. Jadi di Linux itu kalian nggak nggak bisa langsung klik langsung play gitu. Ya memang ada settingan nanti di habis instalasi kalian harus ya ganti edit lah sekarang. Contoh aja di sini saya menu. Di sini kalian harus konfigurasi lagi di propertinya. Biasanya kalian harus cek yang di compatibility. Nah, ini. Nah, di sini saya pakai Proton GE 925. Jadi kalian harus gagal Proton 9, kalian bisa pakai atau cari Proton yang lain untuk bisa maksimalkan lah atau lancar lah main gamenya. Nah, untuk menambahkan Proton GE atau Proton yang di luar dari Steam, kalian bisa pakai tool yang namanya Proton Up GT ini. Jadi kalian pilih di sini instalasi for Steam, kemudian add versionnya. Nah, di sini kalian pilih mau Proton, Boxtron, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cek di cek di forum
gamenya ini runningnya lancar di mana. Jadi kalian bisa pilih salah satu di sini. Tapi umumnya, ya ini yang saya alami sendiri, itu adalah di Proton. Dan sekarang versi terbarunya adalah 10.10. Sebenarnya ini nggak perlu kalian bisa langsung update, apa, nggak perlu kalian up to date lah. Selama game itu sudah lancar ya sudah, tinggalkan aja yang lain, nggak usah khawatir. Dan kalian tinggal ketik install dan dia nanti akan ada di sini. Yang seperti kalian lihat sendiri, di sini saya sudah coba Proton 10.8 sama 10.4. Namun di sini ada unused karena memang saya nggak pakai. Ternyata di Proton 9.25 dan 9.27 sudah aman dan lancar. Jadi yang seperti saya tadi sebutkan, nggak perlu kalian up to date. Pokoknya gamenya lancar. Oke, yang berikutnya itu adalah Lutris, adalah tool. Sebenarnya ini nggak cuma buat game, jadi kalian bisa install aplikasi dari sini. Karena itulah plus, kemudian cari yang locally biasanya. Oh, ini saya sudah install dulu di Windows, saya copy paste. Kalau nggak salah di, ya contoh saya, contohnya yang saya pakai di sini adalah ZZZ. Oke, kalian tinggal add aja di sini plus nanti dia hasilnya saya lihatkan aja yang sudah hampir selesai lah. Saya juga hampir agak lupa karena gamenya Under Wine ini cuma satu sih kan misalnya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti kalau sekalian sudah save nanti akan muncul seperti ini ada tambahannya. Jadi kalian bisa add gambarnya. Nah, jadi kayak nanti bisa kayak Steam Deck ini. Di sini runnernya setnya di Wine. Terus kemudian yang ini otomatis ya, ini otomatis nanti ke install sendiri, apa ke isi sendiri. Kemudian game optionnya ini, nah, kalian cari executable-nya di mana. Ini aja, kalau argumen ini mungkin di forum atau di apa ya, guide-lainnya ada. Jadi kalian pastiin atau baca guide juga. Tapi umumnya executable aja. Ini bisa kalian skip aja nggak masalah. Terus prefix set backup-nya kalian set auto kalau kalian nggak ngerti. Nah, auto aja sudah running kok, jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nah, kalau ini integrated, ini nanti dia bikinkan lagi kayak semacam virtualnya atau translatornya. Saya sarankan kalau kalian gamenya agak ada yang aneh, kalian bisa bikin centang. Jadi nanti dia bikin create lagi translator khusus untuk game ini. Tapi untuk karena saya hanya satu ya saya nggak dekat lah. Atau enggak game kalau punya apa, kalian gamenya banyak terus semua bisa running dalam satu translator, jadi nggak usah lah kalian buat translatornya aman. Kemudian yang paling penting adalah di sini runner option. Di sini kalian konfigurasi bagaimana caranya translatornya itu kayak apa. Oke, di sini saya pilihnya Proton GE karena memang sudah running. Sebenarnya kalian bisa pilih Wine dan lain sebagainya. Tapi saya terakhir rekomendasi sih ini aja Proton ini sudah bagus lah untuk running di 27 ini sudah aman. Nah, untuk custom yang lainnya dibiarkan default. Nah, di SPK ini saya sarankan untuk diaktifkan karena memang untuk beberapa game yang baru ini butuh diaktifkan karena memang DirectX-nya butuh translator juga. Kemudian ini sementara saya hidupkan, saya nyalakan nggak ada bedanya jadi saya set default aja nggak masalah. Nah, yang ini kalian harus pastiin lagi kalian punya graphic card apa. Kalau seperti saya Nvidia, saya sarankan untuk di disable. Saya sarankan, soalnya entah kenapa dia langsung kayak apa ya, patah-patah gamenya. Untuk yang lainnya set disable apa set default aja, kemudian bisa dirunning. Untuk option yang ini juga set default aja nggak masalah, karena memang nggak ngefek. Oh ya, kemudian jangan lupa centang di advance ya, biar pilihannya banyak. Seperti ini biasanya hanya ada di advance, jadi kalian harus aktifkan dulu advance-nya. Nanti kalau kalian sudah jadi atau nanti dia muncul kayak gini, kalau ini untuk play-nya kalian bisa klik kemudian play, klik dua kali atau klik kanan play. Ini saya coba contohkan aja. Di sini saya akan running ZZZ. Nah, agak lama dikit. Nah, ini dia. Ini running dengan sempurna.
Nah, untuk kalau kalian lihat ada kayak apa getar-getar, ini sebenarnya juga saya masih cari ada masalah apa. Saya dulu sebelum update Fedora yang terbaru, dia masih aman. Oke, ini dia gamenya, sedikit lancar. Untuk stick dia juga sudah compatible, jadi dia langsung detect. Saya sarankan adalah install Steam Client walaupun kalian nggak login atau nggak running Steam, karena kalian butuh protonnya, jadi Linux nanti bakal detect ada proton atau enggak. Oke, segini dulu aja. Saya tunjukkan bagaimana saya cara nge-game-nya di Linux. Dan mungkin next saya coba tunjukkan lagi beberapa aplikasi. Saran saya memang apa ya, jangan takut. Itu aja sih kalau pindah ke Linux itu. Memang ada beberapa harus kalian tambah langkah atau tambah step untuk melakukan sesuatu di Linux. Oke, untuk video kali ini sampai segini aja dulu ya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.